Tapi nggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, nggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah dan nggak ada manfaatnya. Naburi kuburan dengan bunga dan siraman air. Tidak ada dalilnya masalah ini ya. Tidak ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Salah satu petinggi Wahabi Salafi menghina dan melecehkan umat Islam. Berdasarkan video amatir yang beredar luas, sang dai panutan Wahabi Salafi dengan sangat sombong menuduh dan merendahkan harkat dan martabat umat Islam Indonesia. Agar umat Islam tidak terjerumus dalam faham tersebut, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Abdus Somad. Nabi mengambil pelepah korma, lalu dia tusukkan ke atas makam. Kenapa pelepah korma ditusukkan ke makam? Karena pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai ke orang yang mati. Penaburan bunga atau kembang di atas makam didasarkan pada riwayat sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dahan basah di atas makam untuk meringankan siksaan ahli kubur. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu marra bi qabraini yu'adziban faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastathiru minal baul wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah thumma akhadha jarida radbatan fashkiha binasfaini thumma ghuriza fi kulli qabrin wahida faqalu ya Rasulullah lima sana'ta hadha faqala la'allahu yukhaffafa anhuma ma lam yabisa. Rawahul Bukhari. Dari Ibn Abbas ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah. Lalu Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Nabi bersabda kepada sahabat, kedua orang yang ada dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedangkan satunya karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum kering. Dari riwayat sahih dan terkenal tersebut, para ulama fikih kemudian menyatakan bahwa meletakkan dahan basah atau bisa juga penaburan kembang atau bunga di atas kubur itu disunnahkan, terutama dahan segar atau kembang yang masih basah. Dalam kitab Al-Iqna dijelaskan, wa yusannu wat'ul jaridil akhdar 'alal qabri wa kadar raihan wa nahuhu min syai'ir raqab. Meletakkan dahan pohon yang masih segar di atas kubur disunnahkan. Demikian pula benda-benda yang mengandung aroma yang sedap atau serupa dari zat yang masih basah. Para ulama juga menyatakan bahwa orang yang masih hidup tidak boleh memindahkan atau menyingkirkan dahan basah atau kembang segar yang sengaja diletakkan atau ditaburkan di atas kubur, karena itu adalah hak ahli kubur. Ahli kubur menerima manfaat atas keberadaan dahan basah dan bunga segar di atas kuburnya, karena semua itu memintakan ampunan dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat perihal sumber istighfar.
Sebagian ulama mengatakan bahwa istighfar untuk ahli kubur itu berasal dari malaikat selama dahan atau kembang itu belum mengering. Sementara ulama lainnya menyebutkan sumber istighfar itu berasal dari dahan basah atau kembang segar itu sendiri. Dari hadis dan penjelasan para ulama tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penaburan kembang dan bunga di atas makam memiliki dasar yang kuat di dalam agama Islam karena dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharapkan penaburan kembang itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ahli kuburnya.